Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Elva Simanjuntak, Widya Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Materi kita hari ini adalah berbicara tentang komunikasi antar pribadi. Pada materi ini kita akan berbicara tentang gambaran komunikasi antar pribadi, etika berkomunikasi antar pribadi, dan bagaimana kita mengelola konflik yang ada pada komunikasi antar pribadi. Baiklah, kita akan memulai. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah pengiriman pesan berupa informasi, perasaan, dan makna yang diterima seseorang atau sekelompok orang melalui komunikasi verbal atau non-verbal dengan efek dan umpan balik secara langsung. Mari kita perhatikan bahwa komunikasi antar pribadi itu mempunyai tujuan. Antara lainnya adalah mengungkapkan perasaan kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar. Tujuan yang lain adalah mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Dan bahkan tujuan komunikasi antar pribadi ini adalah memberikan bantuan konseling kepada orang lain. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Apakah keterampilan antar pribadi itu bisa ditingkatkan? Sudah barang tentu bisa. Bagaimana caranya meningkatkan komunikasi antar pribadi kita? Yang pertama, hadiri lokakarya atau kelas-kelas online yang berbicara tentang komunikasi antar pribadi. Yang kedua, mencari peluang untuk membangun hubungan dengan orang lain. Cara yang ketiga adalah perhatikan cara interaksi kita meningkat. Yang keempat adalah coba amati keterampilan komunikasi antar pribadi orang lain. Dan yang terakhir, bisa jadi kita meminta orang yang kita percaya untuk mengkritik bagaimana kita berkomunikasi antar pribadi. Berbicara tentang komunikasi antar pribadi, kita harus memiliki kompetensi, pandai dalam merangkai pesan, respon empatik yang tinggi, membuka diri, dan menyimak serta memahami iklim percakapan. Selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana etika berkomunikasi antar pribadi. Banyak pendapat yang mengatakan definisi etika. Salah satunya kita akan mengambil bahwa etika itu adalah suatu studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan, tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menerapkan etika berkomunikasi antar pribadi. Yang pertama, kita harus memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya setempat. Hal yang kedua adalah segala aturan, ketentuan, tata tertib yang sudah disepakati pada daerah tersebut. Hal yang ketiga adalah kita harus memperhatikan ada istiadat kebiasaan yang dijaga kelestariannya. Hal yang keempat adalah tata krama dan pergaulan yang baik. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah norma kesusilaan dan budi pekerti. Dan yang terakhir kita harus memperhatikan norma sopan santun dalam semua tindakan. Berikutnya kita akan membahas tentang konflik komunikasi antar pribadi. Apakah konflik komunikasi antar pribadi itu? Merupakan proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat berbeda sudut pandangan yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Mari kita perhatikan faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu, dilihat dari pendirian dan perasaan. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan antar individu itu. Dan yang ketiga adalah perbedaan latar belakang, kebudayaan, sehingga membentuk perilaku yang berbeda. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menangani atau menghindari konflik.
Antara lain, bersikaplah profesional, hargai rekan berbicara, pikirkan sebelum berbicara, dan hindari bersikap arogan. Evaluasi masalah, kendalikan emosi, dan yang terakhir adalah menjadi pendengar yang aktif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.